Izin Bapak, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badaya BNNP Jabar, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ada momen istimewa tanggal 21 April. Ini adalah peringatan Hari Kartini dan semua orang berbahagia dan memberikan ungkapan-ungkapan ya banyak sekali terkait dengan semangat peringatan Hari Kartini. Dan alhamdulillah jarang-jarang ini saya langsung didampingi oleh Bapak Kepala BNNP Jabar. Biasanya kan hostnya bukan Pak Kepala, tapi saya sama teman-teman di Podiandu di acara podcast pelayanan terpadu. Judulnya tuh gitu Ibu. Dan ini, wah kita kedatangan tamu istimewa. Teteh Ine, saya panggilnya itu nggak apa-apa ya Teh? Ya. Nah, biasanya juga kalau di luar dipanggilnya Teteh. Kalau lebih tahu ya Pak. Saya nggak berani. Wakil ketua. Ibu wakil ketua, betul. Nah, Teh Ine ini atau yang akrab dipanggil Ce Ine adalah Cece. Teteh apa Cece? Teteh ya. Kalau Cece tua ya. Cece. Teteh aja Pak. Teh Ine beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Wih, luar biasa ya Allah. Atur nuhun Ibu ya, Teteh berkenan hadir di sini. Saya bacakan nama lengkapnya nih ya. Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari SOS MM. Ini dari nama yang panjang dengan gelar yang cukup banyak. Ini menggambarkan seorang perempuan yang kuat, yang sudah banyak asam garam perjalanan dari sisi pendidikan sampai karir, dan mengantarkan beliau menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah tadi saya dengar sudah ngobrol-ngobrol di ruangan Pak Kepala tentang reuni dulu pertama ya. Tadi reuni pertama ya, mendirikan kantor BNN Pak Kepala. Pak Kepala. Jadi kebetulan waktu itu Bapak lagi di mana Pak ya? Pusat kayaknya. Bapak masih di tahun 2000 belum masuk 2018. Oh, gitu. 2018 saya masih di PT IKA ya. Oh iya. Oh, Bapak habis dari Bali. Habis dari Bali ke PT IKA. Oh iya. Dan yang saya dengar yang kalau tidak salah ini Bu ya, di tahun 2012 itu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan perda terkait P4GN sih Pak, perda terkait P4, tapi masih kita dulu jadi masih berbentuk Badan Narkotika Provinsi BNP. Belum jadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Nah sampai sekarang tuh kayaknya belum ada deh Bu pembaharuannya Bu. Iya betul. Belum ada ya Bu ya. Belum. Sedangkan Impres sudah muncul kan Pak ya. Ya karena kita kan biasanya mengikuti keputusan yang di pusat itu. Gitu. Nah sekarang kan sudah ada Impres nomor 2 tahun 2020. Pandai. Kasih tugas Pak. Enggak Ibu, nggak berani kan itu kan. Pandai ya Pak. Memang saya ya, tapi mudah-mudahan Bu ini udah sampaikan seperti itu. Berarti kita tinggal menunggu. Mengusulkan Pak, bisa mengusulkan ke pemerintah, bisa melalui pemerintah atau nanti bisa ke Bapemperda kita provinsi Pak, jadi perda inisiatif. Tentunya dasarnya biasanya kalau kita akan membahas perda gitu Pak, itu harus ada memang undang-undang yang ada di pusat. Tadi kan sudah ada impresnya dan sebagainya. Nanti tentunya dalam penyusunan itu tidak terlepas juga dari kawan-kawan BNN. Ya Bu, kita kalau diminta bantuan untuk apa ya nyatet-nyatet hari sama. Kalau Bapak mungkin masukkan nanti. Nanti kita tadi sarannya dengan pemerintah daerah provinsi betul Pak. Kita koordinasikan. Kalau BNNP koordinasi kita nanti dengan Kesbangpol. Iya betul. Kesbangpol yang akan mengajukan. Kesbangpol yang mengajukan secara resmi bersama-sama dengan DPRD. DPRD siap. Oke, mantap. Aman sudah Pak. Aman ya, clear ya. Kita kan harus dibikin pemerintah daerah itu kan eksekutif dan legislatif. Jadi ketika eksekutif nanti Pak Kepala dengan Kesbangpol sudah ngeklop, sudah menyiapkan itu, insya Allah kami akan menyambut itu dengan baik. Karena kan juga harus ada usulan perda yang akan dibahas dalam tiap tahunnya. Iya, luar biasa. Nah, coba saya tuh kadang ya waktu berkoordinasi terkait jadwal
Teh Ine ini ya untuk datang ke sini tuh ya Allah itu sibuknya luar biasa. Karena lagi ada agenda memang Banyak mengejar agenda ya. mengejar tanggal 28 kan harus Iya. sudah tutup masa sidang. Ini nggak tahu siapa yang undang Teh Ine datang ini kok. Aduh lagi capek-capeknya. Tapi nah inilah Kartini. Nah ini semangat Kartini gitu. Yang harus dicontoh dan saya sampai kalau secara pribadi secara pribadi saya mikir gini. Sebenarnya laki-laki mah ada kalah tuh sama perempuan. Itu perempuan mah nyakur mah malamnya istilahnya kalau punya bayi yang ngurus ini terus belum lagi kerja belum apa dan kita mah nggak mampu kalau ngikutin mah gitu. Nah Jadi harus sayang sama istri ya Pak. sayang. Terus kebetulan apalagi kalau istrinya soleh, nah, doa istri soleha kan bikin suami ini semakin banyak yang ngedoain, semakin banyak yang ngedoain semakin sukses buat laki-lakinya. Amin. Banyak lah orang-orang pasti bertanya-tanya orang seperti Teh Ine ini gimana sih bagi waktunya gitu ya, bagi tenaga ini bukan cuma waktu nih Teh, waktu, tenaga, pikiran dan tanggung jawab tentunya. Ya kalau disampaikan gitu mah waktu ya 24 jam sama 24 ya Pak. jam tapi ya. memang manage waktu itu ya tidak mudah. Tapi sebagai karena saya juga terjun ke politik dengan keluarga itu kan ada komitmen. Oh, Yang saya upayakan, saya menepati apa yang menjadi komitmen itu. Jadi saya masih punya anak kecil Pak. Saya masih punya anak yang kecil. Jadi kadang juga susah. Tapi saya berupaya yang membagi waktu. Karena sebetulnya sekarang tuh saya diberi kesempatan lah oleh Kartini gitu kan, oleh para pahlawan nasional yang perempuan. Tanpa mereka berjuang, mungkin saya masih perempuan tuh masih di dapur kasur dan sumur cukup gitu. Tidak bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, apalagi tidak bisa mungkin memimpin gitu kan. Sekarang tidak sedikit lah banyak perempuan yang sudah mampu memimpin, menteri-menteri juga sekarang sudah banyak perempuan. Artinya ya sebagai perempuan pun kita sama gitu ya. Tinggal tadi kalau dikatakan bagaimana sih bagi waktu, ya itu komitmen yang dibangun itu. Saya berupaya. Jadi tadi saya juga bilang ke Pak Kepala sebetulnya bukan semata-mata tanggal 27 atau 28 terakhir kerja ya, tapi saya berupaya untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan pekerjaan di daerah pemilihan kemarin kan saya juga alasannya nggak mau itu karena saya baru pulang tadi malam jam 10 saya baru pulang Pak dari Majalengka gitu ya. Ya itu kan saya juga harus atur. Tadi juga sebelum saya kesini saya ngantar anak sekolah dulu. Ya saya berupaya aja memberikan bukan kuantitas lamanya saya bertemu dengan mereka, tapi kualitas yang saya bisa berikan. Tapi juga kadang saya harus memilih juga ketika ada event di sekolah anak yang mengharuskan orang tua kan. Saya harus hadir ya, saya geser Pak sebetulnya gitu. Kecuali rapat-rapat yang tidak bisa digeser ya, misalnya rapat paripurna, rapat persidangan-persidangan yang sudah dijadwalkan oleh badan musyawarah, tentunya itu tidak bisa diatur. Tapi kalau misalnya audiensi, ada pertemuan, ada tamu, kalau pimpinan ini kan mewakili DPRD, bukan saja pekerjaan rutin lah seperti itu. Ya itu biasanya saya atur. Ya kayak kesini Pak Kepala, mohon maaf, awalnya diminta jam 2, tapi saya minta pagi karena jam habis Jumatan ini sudah ada pertemuan yang lain. Dan terkait dengan kesehatan pasca pandemi Pak, jadi saya belajar. Jadi menjadi pimpinan itu kan kesempatan saya untuk belajar banyak, termasuk dengan kawan-kawan BNNP ini dulu saya banyak belajar juga, sehingga ketika dulu Pak Gubernur izin Pak kepada saya ingin membangun gedung ini sebagai wadahnya nanti untuk pencegahan narkoba, juga menyelesaikan masalah narkoba, saya dukung. Saya dulu ketua DPRD tanda tangan. Asik. Mantap ya. Iya, jadi seperti itu. Memang resiko ya. Mungkin bukan cuma saya, Pak Kepala atau ibu-ibu yang lain, Bu Susi juga ya. Jadi bekerja seperti ini ya tentunya ada pengorbanan juga. Tapi ketika kita sudah berniat dan memang terjun kepada pekerjaan kita, aktivitas kita, profesional kita, ya itu yang kemudian tentunya harus kita atur sebaik-baiknya. Belajar juga mengatur waktu itu belajar juga. Tidak mudah. Ya. Berarti masih sempat ya bikin sarapan gitu buat suami, buat anak gitu. Iya, kadang masih sempat. Jadi saya tidak ngaku setiap hari juga karena kadang kan saya harus berangkat ke Jakarta subuh, harus ini, tapi berupaya kalau saya ada di rumah menyempatkan saya melakukan sebagai masih istri, sempat ke dapur juga ya, masih sempat. Berarti yang belanja masih saya. Oh, berarti tahu misalkan masak, ya tahu lah. Harga minyak goreng tahu. Tahu. 1 liter 24.000. Oh, 1 liter 24.000. Tapi masih aman ya Bu ya, Jawa Barat. Insya Allah, Jawa Barat kebetulan ini juga sekaligus ya mungkin pendengar BNNP. Sekarang kan kita sepakat dengan Pak Gubernur akan berupaya minyak
migor itu di Jawa Barat bisa terantisipasi, terutama buat warga-warga miskin. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan kompensasi oleh Kemensos yang diberikan kepada warga miskin uang untuk belanja ya dalam hal ini karena kompensasi dari kemahalan harga-harga bahan pokok dan minyak goreng. Ya di Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Indak itu ada program kan, tapi harus kita daftar dulu di Sapa Warga. Yang komunitasnya harus dari RW, mereka daftar nanti bisa membeli minyak dengan harga yang murah. Masih 14.000. Oh, jadi ada kompensasi, ada dalam rangka Lebaran. Jadi saya kemarin juga bicara dengan Pak Gubernur gitu ya. Kita ingin di Jawa Barat ini berupaya supaya stabil harga. Karena apa? Puasa Lebaran dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir 50 juta, sekarang udah 49, ini Pak 49,6 nih. Beliau kan baru, kalau saya sudah terbiasa suka perlakuannya juga harus berbeda sebetulnya. Jadi Jawa Barat juga pemenuhan kebutuhan bahan pokok, minyaknya juga harus lebih banyak dari provinsi lain, karena jumlah penduduknya juga lebih banyak. Kalau Bapak mungkin ada informasi kebijakan kompensasi atau apa yang mendekati Lebaran ini mau disampaikan Pak? Kompensasinya dan berhubungannya paling dengan P4 THR nih maksudnya. Saya sengaja balik ke bahasa tugas pokok BNP. Salah satunya yang mengundang Ibu Wakil Ketua DPRD ini siapa? Yang saya baru silaturahmi saya di waktu datangnya Ibu ini luar biasa karena kalau kita minta waktu datang ke kantor di DPRD agendanya banyak, jadi ya terima kasih dengan host ini kan bisa mempertemukan kita di sini sehingga dan momennya momen bagus juga kan Bu. Ini masih momen Kartini karena banyak wanita-wanita hebat dan dari wanita-wanita hebat ini dasar di rumah di keluarga dalam rangka P4GN pencegahan bisa dilakukan. Pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba itu bisa ditanamkan dari rumah. Mungkin saya juga titip ke Bu Wakil Ketua sebagai perempuan yang luar biasa, perempuan tangguh, hebat di Jawa Barat ini. Nanti pada saat mungkin Ibu sedang reses ya Pak disampaikan. Karena dari keluarga itu yang paling kecil kita bisa memagari keluarga kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal demikian. Semoga ya Pak Jawa Barat. Jadi kalau saya jadi ngomongnya kan serius. Sepakat Pak. Jadi di Jawa Barat itu Kang Badar kita sudah punya perda ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu ada di kita kan kita. Ada kan. Itu juga keluarga. Salah satunya seperti ini Pak, mencegah hal-hal negatif yang salah satunya adalah narkoba. Dan saya juga selalu Pak kepada teman-teman menghimbau juga. Jadi dengan adanya kemarin kita kan lagi heboh gadget gitu ya Pak ya. Kemudian juga pergaulan. Bapak tahu pasti ada korelasinya dengan jumlah penduduk banyak gitu ya Pak, dengan perkembangan gadget. Jadi pergaulannya nggak cuma di lingkungan saja gitu, tapi sudah meluas, bisa dimanapun kapanpun lebih meluas. Ini nanti membahayakan pergaulan yang ada. Kalau pergaulannya positif tentu menguntungkan kita ya Pak, jadi membawa aura positif. Tapi kalau negatif tadi yang Bapak bilang kan bagaimana perempuan, ibu rumah tangga, ibu keluarga gitu ya, itulah sebagai awal gitu ya, awal benteng pertahanan awal gitu. Sehingga perda ketahanan keluarga kami juga salah satunya adalah keluarga sebagai benteng awal apapun sebetulnya. Jadi kalau boleh saya buat sebuah benang merah pertama dari kondisi ekonomi. Iya betul. Ekonomi, kemudian ketahanan keluarga, kemudian peran ibu dalam pendidikan keluarga yang menguatkan, kemudian melahirkan generasi-generasi penerus, anak-anak, remaja, gitu ya, para wanita khususnya dalam hal ini supaya bisa menjadi tehina-tehina yang lain di Jawa Barat. Seperti kata Bapak juga bahwa ibu ini menjadi benteng pertahanan awal yang harus
menguatkan ini gitu di lingkungan keluarga, dari keluarga ke masyarakat. Betul. Gitu kan. Lingkungan Dari lingkungan ke desanya bersinar. Iya. Nah, kalau udah desanya pada bersinar, Jabarnya juara. Nah, kalau Jabarnya juara, Indonesia bersinar juga gitu. Iya. Jadi terakhir ini ya, saya juga maklum Teh Ine mungkin waktunya nggak lama. Santai saja sebetulnya. Pesan buat ibu, pesan buat para generasi muda wanita gitu ya, terkait tantangan ke depan dan juga ancaman bahaya narkoba seperti apa? Ya, sebelumnya nih Pak Kepala, saya kan banyak basisnya itu desa. Terima kasih BNN dengan pemerintah daerah tentunya selama ini kan sinergis Pak untuk menjadikan program bersih narkoba ini sampai ke pelosok desa. Ya, itu pun saya menyampaikan ke kawan-kawan, setidaknya diingatkan terus, apalagi kalau misalnya audien kita tuh anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda. Kemudian kalau ibu-ibu ya kita lebih meminta tolong lah, bahwa ibu-ibu ini bisa membantu kita untuk pencegahan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Ya, pesan saya yang pertama mungkin buat kaum milenial dulu yang perempuan, kan mereka itu harapan bangsa, anak-anak muda yang tentunya menjadi harapan kita semua. Yang akan melahirkan generasi. Iya, akan melahirkan generasi ke depan. Jadi sesuai dengan hari ini podcastnya di BNP, ya jauhilah dari bahaya narkoba, kemudian hal-hal negatif yang tentunya pasti akan merugikan lah bagi kaum muda. Jadilah kaum muda yang memang menjadi harapan keluarga, lingkungan, bangsa dan negara, insya Allah sukses ke depan. Anak muda. Jadi anak muda. Sebagai garda ya, anak-anak muda ini kan sebagai garda. Ke depan mereka lah sebagai pelopor untuk bisa memberikan hal yang positif bagi keluarga dan lingkungannya. Gitu ya. Kalau bagi ibu-ibu ya pada kesempatan ini mungkin karena ini juga saya podcast bersama teman-teman BNNP, ya saya berharap bahwa ibu ini kan segalanya sebetulnya. Betul. Bisa melakukan apapun. Tadi Pak Kepala maupun Kang Badar sudah bilang bahwa bukan saja mendidik anak itu hanya ngajarin sekolah, tapi bagaimana juga anak ini betul-betul siap nanti di luar sana. Ya salah satunya ancaman-ancaman yang ada ya selain gadget gitu ya, termasuk tadi Pak narkoba, jadi setelah itu karena kalau sudah terjerumus gitu katanya ya Pak, itu kan nanti akan susah juga gitu, kemudian ya susah untuk kembali kepada keluarga gitu ya dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua, sebagai ibu ya tentunya kita akan mensupport Pak yang hal-hal yang baik bagi anak-anak kita, karena anak-anak masa depan, bagi lingkungan di keluarga, bagi di lingkungan di sekitar rumahnya dan juga dimanapun berada, termasuk ibu-ibu yang profesional nih, bukan saja yang ibu rumah tangga yang bekerja dimanapun juga, karena kita paham, kita tahu bahwa bahaya narkoba, bahaya gadget. Kalau kemarin saya juga sosialisasikan itu gitu ya, ya kita harus memberikan yang terbaik buat masa depan anak-anak kita. Luar biasa, saya tuh jadi ngedengerin Teh Ine cerita tuh seperti dinasihatin sama ibu sendiri. Atau mungkin ibu mau ngangkat anak saya jadi diadopsi atau apa, maka saya siap. Saya di sini jadi anak kos. Jangan. Tadi anaknya sudah nugasin ke ibunya Pak, perda gitu ya Pak. Kalau ngangkat anak dia boros. Iya betul. Iya. Terus satu lagi Teh Ine, ini penutup saya ngasih informasi bocoran ini. Sebenarnya rahasia sih, cuma saya kasih tahu aja sekarang. Ya bukan rahasia. Jadi Bapak ini punya sebuah strategi dalam P4GN. Tapi pendekatannya itu lewat pesantren, Bu. Ada namanya, Bapak punya konsep namanya high trend apa ya? High trend. Nah, boleh Pak ke pesantren di dapil saya? Boleh. Saya dampingi. Sedikit aja maksudnya. Mungkin Bu Ine sudah tahu ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan di pesantren yang ngobati para pasien-pasien narkoba ya Pak ya? Korban dari narkoba ini, tapi mereka masih menggunakan pendekatan atau metode
keagamaan. Kita dari BNNP ingin mengkolaborasikan metode-metode yang kita punya. Di samping di pesantren melalui pendekatan keagamaan, kita ada pendekatan rehabilitasi sosial dan medisnya. Kita melakukan pendampingan itu Nah, kita mungkin saya punya angan-angan, jadi tidak hanya pendekatan keagamaan saja, kita juga melakukan metode-metode yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau orang direhabilitasi itu tidak selesai, begitu selesai direhab sekian waktunya kelihatan sembuh terus dibawa pulang, tapi ada masa-masa pendampingan dari klien-klien itu sehingga korban-korban ini bisa tidak sembuh terulang, ya, Pak. Dan karena tadi dibilang agak sulit, kadang-kadang bukan sulitnya itu kita harus mengontrol mereka setelah itu paskanya itu seperti apa. Nah kadang-kadang kalau tidak didampingi paskanya kemungkinan balik-balik lagi ada gitu. Kalau kita dampingi itu dengan metode-metode yang ada di BNNP, saya pikir kolaborasinya lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang saya angan-angankan dan saya bikin konsepnya ke teman-teman di P2M sini, dan mungkin idenya ini saya sampaikan ke bagus Pak. Tapi biar penasaran Teh Ine, nanti kita akan bahas khusus terkait high trend ini di podcast berikutnya. Ya Pak, ini boleh ya? Boleh aja, ini apa-apa. Karena kita kerjasama dan kebetulan kan BNP Jawa Barat ini juga bagian dari stakeholder Jawa Barat dalam rangka P4GN ini. Gitu. Ya memang Pak, yang dirasakan itu kan sekarang dengan masuknya teknologi apa ke bawah gitu ya, sampai ke pelosok desa. Makanya saya sangat setuju bersinar itu sampai ke pelosok-pelosok desa gitu. Ya ini harus terus dilakukan sosialisasi mungkin Pak. Dan tadi bahayanya seperti ini, kemudian kalau dia terkena harus bagaimana, mungkin di sana juga orang akan makin ini ya Pak, takut. Tapi kalau mereka kadang kan tidak seimbang ketika mendapatkan berita dari gadget gitu ya, dari medsos gitu. Ini terus terang loh Pak, tantangannya jadi dua. Kalau dulu kan dapat dari orang gitu ya Pak, tersebar gitu. Nanti harus dilakukan pemutusan hubungan dengan ditangkapnya misalnya pelaku-pelaku penjualan narkoba gitu. Kalau sekarang kan seperti tidak terlihat gitu Pak, karena semua transaksinya secara online. Ini kan juga harus hati-hati, ini PR kita bersama. Jadi nanti kalau perdanya memang harus ada revisi perubahan karena udah ada impres yang baru, tentunya hal-hal yang seperti ini menjadi bagian yang bagus, termasuk masukan Pak Kepala program yang luar biasa. Alhamdulillah. Tuh Pak, jadi gayung bersambut kita nih, kayak gayung-gayungan. Ya kalau saya kan pengalaman lapangan, kalau Bapak ini hebat. Kalau saya ini kan hanya melihat di lapangan gitu Pak. Ibu ini udah gelarnya banyak. Itu kan pendidikan Pak, tapi kan kalau di lapangan melihatnya secara nyata Pak, kehidupan nyata di masyarakat gitu. Teori dan aplikasi sudah dijalankan. Sudah dijalankan oleh Ibu, sudah. Ya makanya pokoknya jadi wanita luar biasa. Makanya jadi wakil rakyat kan begini Pak. Kalau nggak begitu kan Tapi di demo. Tapi sebelumnya kan pernah jadi ketua juga. Oh gitu. Nanti kita tidak tahu bisa jadi ketua lagi. Amin. Bosan Pak yang di Jawa Barat masa terus. Kalau maunya ke Jakarta. Oh iya. Nanti saya siap ngantar. Amin. Amin. Saya kira cukup sampai di sini aja dulu. Aduh, Teh Ine, terima kasih bisa sudah berkenan. Bapak juga terima kasih sudah berkenan mendampingi saya di sini. Kalau nggak didampingi Bapak gemeteran ini Teh. Sama Teh Ine. Cuma ada Bapak jadi pede. Berarti nanti bisa diundang lagi ya Teh? Boleh. Asik. Siap. Oke. Setel waktu. Iya, siap. Atur nuhun sekali lagi. Mohon maaf bisa Teh Ine, kita ini nggak bisa melayani atau menyambut kedatangan dengan maksimal. Barangkali ada salah-salah kata dari saya pribadi maupun kami selaku keluarga besar BNN Provinsi Jawa Barat juga mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wari Jawa Barat, Baraya BNNP Jabar. Alhamdulillah tuntas kita ketemuan sama Teh Ine di acara Podyandu, podcast pelayanan terpadu. Dan kita punya salam terakhir, salam War on Drug gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War on Drug.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh kawan-kawan BNNP Jawa Barat. Saya cukup berbahagia dan mengapresiasi karena sekarang dengan inovasi teknologi teman-teman melakukan pelayanan, memberikan informasi, melakukan pelayanan terpadunya dengan salah satunya media podcast. Ini cukup bagus, cukup luar biasa dan tentunya ini bisa di-share kemanapun dan saya berharap program bersinar sampai ke pelosok desa, teman-teman di desa pun bisa menyaksikan bagaimana tadi saya berbincang dengan Pak Kepala, dengan teman-teman BNP ini dan materi-materi ini tentunya menyemangati dan memberikan informasi buat seluruh warga yang mana harus terus melakukan pencegahan, kemudian juga bagaimana Jawa Barat bersih dari narkoba. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.